Sampun ya, Pak Ustadz, bisa dimulai mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang telah ikut kajian pada malam hari ini, ngaji kitab yang diadakan setiap 2 pekan sekali, yang pada hari ini kita memasuki edisi ke-9, Kitab Jawharut Tauhid. Langsung aja mungkin tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Monggo Ustaz Wahyudi bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bareng-bareng ngaji bareng bersama-sama, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, sebelum memulai barangkali seperti biasanya kita dengarkan dulu matan Jawharut Tauhid 30 bait. Silahkan barangkali bisa diputar. ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خلت منه عن التوحيد فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه محمد العبد لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه ومن فالعلم بأصل فيه محتم يحتاج للتبيين لكن من التطوير كالتي
به قرنا جميع العالمين وكل ما جزى عليه العالم عليه قطعا يستقيم قيده وخسر الإيمان بالتصديق والنطق في قلوب تحقيقه فقل شر كالعمل وقيل بل شر والإسلام اشرح بالعمل مثل هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدر والزكاة ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها وقيل لها خلف كذا قد نقلا فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء ما يشاء بالعدم وأنه لما ينال العالم مخالف برهان هذا القدم قيمه بالنفس واعتقيا منزها أوصافه سنيا عن ضد لو شبه شريك مطلقا وغالب كذا الولد والأصدقاء وقدرة إرادة وغايرات أمرا وعلما والرضا كما ثبت وعلمه ولا يقال مكتسب فاتبع سبيل الحق وارواح الرياء حياته كذا الكلام السامع ثم البصر به أتانا السامع إدراك وعند قوم صح فيه الوقف حي Baik, sudah kita dengarkan bersama Nuzum Jauhar Tauhid 30 bait sekadar untuk mengingatkan kita terkait dengan pengajian kita beberapa waktu, mengingatkan kita lah selama ini. Kemudian kita kemarin sudah sampai bait kedua terkait dengan ala nabiyin sa'abit tauhidi waqad khalad dinu anit tauhidi, terkait dengan makna tauhid. Kemudian telah kami sampaikan bahwasanya di dalam mendefinisikan ataupun menulis buku tauhid itu memang terjadi banyak perbedaan di kalangan para ulama, sehingga ada yang menulis dengan istilah ilmu tauhid karena memang intinya itu adalah tauhidullah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka disebut dengan ilmu tauhid. Ada juga yang menggunakan istilah ilmu kalam karena memang di dalamnya banyak kalam, banyak ngomong, banyak perdebatan. Kemudian ada yang menggunakan istilah fiqhul akbar, yaitu Imam Abu Hanifah, di mana ilmu tauhid itu dianggap sebagai fikih, tetapi fikih yang besar, karena kalau fikih yang sifatnya amali itu fikih asghar. Kenapa disebut fikih asghar? Karena orang andai pun dia sholat, andai pun dia puasa, andai pun dia haji, kalau tauhidnya itu rusak, maka semuanya muspro, semuanya hilang, tidak diterima. Maka tauhid akbarnya itu juga harus benar dan lain sebagainya. Telah kami sampaikan juga berbagai madhab di dalam atau berbagai aliran di dalam tauhid, baik itu Syiah, baik itu Murji'ah, baik itu Khawarij, kemudian Ahlus Sunnah, kemudian sejarah Ahlus Sunnah bagaimana, mengapa disebut Ahlus Sunnah, kemudian turunannya ada Maturidiyah, ada Asy'ariyah, bagaimana turunannya dan lain sebagainya, sudah kami terangkan pada pertemuan sebelumnya, dan barangkali nanti bisa dicek di video YouTube Juanda, di situ rekamannya lengkap insya Allah. Terkait
sumber hukum ya. Sumber hukum kemarin belum sempat kita singgung perbedaan antara ahlus sunnah dengan terutama kelompok Mu'tazilah. Sebelumnya kita sampaikan bahasanya memang ketika pada masa awal Daulah Abbasiyah, bahkan sampai kemudian pada masa Harun ar-Rasyid dan setelah ar-Rasyid, itu ilmu kalam atau para pakar kalam itu memang sangat mendominasi, terutama di masa Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, tiga khalifah Abbasiyah. Ini memang ulama kalam itu sangat mendominasi, bahkan mampu mempengaruhi perpolitikan Abbasiyah pada waktu itu. Mohon maaf sebentar, baterai habis. Sebentar, saya sebentar. Oke. Jadi kelompok Mu'tazilah pada waktu itu sangat dominan. Bahkan Imam Syafi'i sendiri pernah diundang pada masa itu untuk ikut berdebat dengan orang-orang ahli kalam. Orang ahli kalam Mu'tazilah ini mereka sering mengedepankan logika. Jadi semuanya itu logika. Bahkan Mu'tazilah itu ketika mengurutkan sumber hukum, itu yang pertama kali itu akal, yang kedua baru nas. Jadi akal dulu, baru nas. Sementara ahlu sunnah wal jamaah baik Maturidiyah ataupun Asy'ariyah itu menempatkan Al-Quran lebih dahulu. Nas, Al-Quran baru akal. Jadi akal itu dijadikan sarana untuk menopang nas dan menggali hukum atau memahami nas. Sementara bagi Mu'tazilah, nas itu merupakan pembenaran terhadap apa yang ada di dalam akal manusia, karena sesungguhnya antara akal dan nas itu sama sekali tidak akan pernah terjadi benturan, dan terkait tidak ada benturan antara akal dengan nas ini sesungguhnya sudah menjadi kesepakatan seluruh para ulama, baik Mu'tazilah, baik Asy'ariyah, Maturidiyah, Khawarij, Syiah dan lain sebagainya. Maka pada waktu itu Imam Syafi'i ketika diajak debat sebenarnya kurang seret Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i itu kurang suka debat dengan pakar kalam. Sehingga Imam Syafi'i itu sempat mengatakan ahli kalam itu bid'ah, seperti itulah istilahnya itu. Al-mubtadi'ah. Maka Imam Syafi'i pun menyeru supaya kita itu tidak berlarut-larut berdebat terkait dengan bahasan ilmu kalam. Nah, dari sini ketika kita melihat konteks Imam Syafi'i berkata seperti itu, kita baru akan memahami mengapa Imam Syafi'i kok melarang kita itu memperdalam ilmu kalam. Karena memang pada waktu itu yang disebut dengan ilmu kalam itu ya maksudnya adalah apa yang dilakukan oleh Mu'tazilah itu. Bahkan kemudian ketika di zaman tiga khalifah itu, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq dan siapa tadi, itu tiga khalifah itu justru menjadikan Mu'tazilah sebagai doktrin negara dan mewajibkan siapapun harus ikut doktrinnya Mu'tazilah. Nah, ini sangat berbeda dengan Ahlus Sunnah. Ketika berpuasa silakan yang lain berkembang, ya kan? Ada istilahnya demokrasi lah istilahnya. Tapi Mu'tazilah tidak. Ketika berpuasa memaksa kelompok lain yang berbeda pandangan dengan Mu'tazilah supaya ikut Mu'tazilah, sehingga yang tidak sesuai dengan Mu'tazilah itu disingkirkan. Maka saat itu sangat terkenal dengan nama fitnatu khalqil Quran atau fitnah terhadap Al-Quran, apakah Al-Quran itu makhluk ataukah bukan makhluk. Sehingga siapapun yang mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk akan dipenjarakan. Karena bagi Mu'tazilah Al-Quran itu makhluk. Dan ini pula yang menyebabkan Ahmad bin Hambal itu mendekam di penjara cukup lama. Nah, jadi konteks yang mengatakan bahasanya Imam Syafi'i mengharamkan atau melarang kita ikut filsafat, itu maksudnya adalah filsafat model Mu'tazilah seperti ini. Dan ini juga konteks ini juga yang kemudian dinukil oleh Imam Nawawi.
Karena ketika kita melihat Imam Syafi'i setelahnya atau setelah Imam Asy'ari, karena umumnya mazhab Syafi'i itu secara tauhid mereka beraliran kepada Imam Asy'ari. Ketika kita melihat para ulama Asy'ariyun yang Syafi'iyun, mereka itu ternyata juga pakar-pakar kalam dan mereka tidak mengharamkan ilmu kalam. Bahkan Imam Asy'ari sendiri mempunyai buku khusus terkait dengan istisar khawat fi ilmil kalam, atau anjuran bagi siapapun yang mempunyai kemampuan untuk belajar ilmu kalam supaya belajar ilmu kalam. Kita tahu yang namanya Qadhi Baqilani, kemudian Imam Haramain, kemudian Imam Ghazali, kemudian Imam Razi, Imam Iji, Imam Baidawi dan lain sebagainya. Banyak sekali para ulama-ulama bermadhab Syafi'i, tetapi mereka merupakan pakar ilmu kalam. Kalau kita tidak paham konteks Imam Syafi'i berkata seperti itu, maka kita akan mudah mengatakan pengikut Syafi'i tidak mengikuti apa yang difatwakan oleh Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i melarang, tetapi pengikutnya justru belajar. Ini gimana ya kan? Tetapi ketika kita mengetahui konteks atau kapan Imam Syafi'i mengatakan demikian, baru kita akan memahami, oh begitu toh konteksnya, sehingga latar belakangnya seperti itu, sehingga Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa seperti itu. Sementara di dalam kaidah usul dikatakan taghayyurul fatwa bi taghayyuril makan wal hal wal urf, bahwasanya fatwa itu dapat berubah sesuai dengan ruang, waktu, kondisi dan tradisi. Karena sesungguhnya fatwa itu terkait dengan ilat. Ilat itu sebab munculnya sesuatu. Jadi di dalam kaidah usul dikatakan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Bahwasanya yang namanya suatu ketentuan hukum, sebuah fatwa, sebuah keputusan, itu akan sangat bergantung kepada ilat. Di mana ilat itu ada, maka hukum itu ada. Di mana ilat itu hilang, maka hukum itu akan hilang. Sama seperti khamr, mau ya kan? Ketika dia memabukkan, mengandung zat-zat yang memabukkan, maka dia menjadi haram. Tetapi ketika sesuatu benda cair yang tidak ada potensi sama sekali memabukkan, maka tidak haram. Jadi karena ilatnya tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi dalam mengetahui fatwa, mengetahui hukum fikih, itu sangat penting kita memahami konteks sejarah, memahami sosiokultural, kapan fatwa, kapan hukum fikih itu dikeluarkan. Tanpa mengetahui konteks ini, kita akan kerepotan. Hanya saja konteks sejarah ini kita harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Yang saya maksud di sini adalah konteks munculnya sesuatu di dalam sejarah Islam, bukan konteks sesuatu munculnya Al-Quran. Karena ini yang sering disalahgunakan oleh para filsuf, terutama mereka yang mengusung filsafat hermeneutika. Dengan dalih kita harus mengetahui konteks nas, maka mereka mengusung hermeneutika untuk memahami Al-Quran. Saya katakan terkait dengan Al-Quran, tidak konteks dan itu memang perlu dipahami, tetapi bukan galanya. Karena ketika kita terlalu melihat pada konteks turunnya Al-Quran, maka kita bisa salah paham di dalam memahami Al-Quran, sehingga seperti halnya hermeneutika itu banyak nyelenehnya, sehingga mengatakan hukum waris sama, laki-laki perempuan harus sama, bahkan ada yang mengatakan haji itu nggak harus di bulan Dzulhijjah, haji itu bisa nggak harus di Mekah, bisa di tempat lain. Ini kan kacau, merusak hukum Islam. Akhirnya yang mereka itu berdalih melihat konteks untuk memahami teks, tapi pada akhirnya menghancurkan hukum Islam secara keseluruhan. Itu terkait dengan sejarah kapan Imam Syafi'i itu memfatwakan demikian dan konteksnya bagaimana. Baik, terkait dengan posisi akal tadi. Kenapa Mu'tazilah mengatakan akal dulu baru nas? Karena sesungguhnya semua yang difatwakan atau semua yang tercatat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu satu pun tidak ada yang bertentangan dengan akal. Satu pun tidak ada yang bertentangan dengan
akal. Sehingga Aristoteles itu kisaran abad 5 sebelum Masehi ya. Itu mengatakan Tuhan itu ya harus satu. Ya kan? Kalau Tuhan dua itu hancur alam raya. Itu dari mana dia bisa berkesimpulan demikian? Ya dari akal dia itu sendiri. Dari akalnya. Karena akal manusia itu pasti akan menyeru kepada kebenaran. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali ungkapan-ungkapan afala tubsirun, afala tatadzakkarun, afala ta'qilun, dan lain sebagainya. Suruh kita ngakal, suruh kita ngakal. Cuma di sini juga harus dibedakan perbedaan antara berakal dengan akal-akalan. Berakal itu maksudnya adalah ketika kita memahami Al-Quran itu dengan menggunakan akal yang jernih. Akal di sini kalau menurut ulama usul fikih mereka menggunakan mempunyai aturan, mempunyai struktur bagaimana kita bisa memahami nas Al-Quran itu dengan akal. Nas Al-Quran itu kan Al-Quran ataupun sunnah ya kan. Memahami dan akal maksudnya adalah dengan qiyas, dengan istihsan, dengan istislah, satu dari'ah, aqwalu sahabi, syariah maqablana dan sebagainya. Kemudian di dalam dilalatul alfat itu nanti muncul namanya al-haqiqah, al-majaz, al-mufassal, al-mujmal, al-khas, al-am, al-mutlak, al-muqayyad dan sebagainya. Jadi akal itu yang dimaksud memahami Al-Qur'an dan akal itu ada standar-standarnya, ada dhawabit, ada metodologinya. Termasuk nanti di dalam ilmu maqasid ada daruriyatul khamsah, hifdzuddin, hifdzul akal, hifdzul nasl, hifdzul mal, hifdzul ird ya kan? Ada daruriyat, ada hajiyat, ada tahsiniyat, ada mukmilat. Jadi dhawabit, ada standar bagaimana kita memahami nas Al-Qur'an dan Sunnah itu dengan akal. Karena ketika kita tidak menguasai dhawabit atau standar atau metodologi akal ini, yang terjadi adalah akal-akalan. Inilah yang saya maksudkan teori hermeneutika tadi itu, di mana mereka itu berusaha menafsirkan Al-Quran dengan akal, tetapi tidak ada dhawabit standar yang pasti, sehingga yang muncul adalah akal-akalan. Karena di dalam teori hermeneutika itu yang ada adalah nisbiyah atau relativitas kebenaran. Karena sesungguhnya teks itu muncul di ruang waktu tertentu, orang yang membaca teks, membaca Al-Quran, membaca sunnah, itu punya wewenang mutlak untuk memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan sunnah. Sehingga apa yang sepahami benar, yang dipahami orang lain benar, A benar, yang dipahami B benar, yang dipahami C benar, meskipun antara A, B, C, D, E, F itu pemahamannya saling kontradiktif, saling benturan, saling bertolak belakang, tetapi menurut paham hermeneutika semuanya itu benar. Ini tentu mengacaukan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Para ulama kita ketika mereka berpendapat bahwa ketika hendak memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akal, bukan akal-akalan, tetapi mereka meletakkan dhawabit, meletakkan metodologi, di mana metodologi itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dari mana metodologi itu muncul? Di dalam memahami sumber hukum dengan akal tadi itu melalui kajian induktif. Kajian induktif dilakukan dengan banyak cara. Salah satu caranya adalah dengan meneliti bahasa Arab. Sehingga dengan penelitian itu muncullah kaidah-kaidah usul yang berasal dari bahasa Arab. Semisal ketika Allah mengatakan aqimis shalah, ya kan, kata akim itu fi'il amr, maka mereka melakukan kajian induktif baik di dalam bahasa Arab itu bisa syair, bisa mereka itu berjalan-jalan ke kampung-kampung menanyakan orang kampung itu kalau ngomong itu gimana dan sebagainya, bisa prosa, bisa macam-macam. Mereka bertanya kepada orang-orang Arab Badui itu kalau kata perintah itu maksudnya apa. Ternyata orang-orang Badui mengatakan kalau ada kata perintah, mamanya saya mengatakan kepada anak saya, nak, makanlah, nak. Berarti perintah itu harus dilakukan. Apalagi kalau perintah itu disertai ancaman, nak, makan, nak. Kalau nggak makan tak gebuk, nah, saya pukul nanti. Nah, ini kan sudah ada ancaman. Ketika sesuatu perintah itu ada ancaman, berarti itu harus dilakukan. Kalau enggak, dia akan mendapatkan hukuman. Maka muncul kaidah usul
al-amru yufidul wujub illa idza sarafathu qarinatun. Yang namanya kata perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban kecuali ada indikator tertentu yang menunjukkan bahwa kata perintah itu tidak menunjukkan kewajiban. Misal gini, nah makanlah, kalau nggak makan ya nggak apa-apa lah, tidur aja. Nah, ini kan ada indikator. Jadi kata perintah seperti ini berarti tidak wajib. Nah, seperti ini ada metodologinya yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Para ulama usul ketika meletakkan akal atau metodologi akal itu pun macam-macam. Imam Syafi'i punya metodologi, Imam Hanafi punya metodologi, Imam Malik punya metodologi, Imam Abu Hanifah punya metodologi, Imam Ibnu Tsaur, Imam Tsauri ya kan, Imam Lais, Imam Tobari, Imam Muzani ikut Syafi'i ya. Kemudian siapa namanya itu, Zahiriyah, Abu Daud Az-Zahiri dan lain sebagainya. Mereka punya pemahaman yang berbeda-beda di dalam meletakkan metodologi akal untuk memahami nas, sehingga muncullah mazhab fikih yang bermacam-macam. Jadi perbedaan mazhab fikih itu merupakan perbedaan mereka di dalam meletakkan akal untuk memahami nas. Kemudian mereka bentuklah sebuah metodologi. Maka ada metodologinya Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Tsauri. Kemudian metodologi itu menghasilkan hukum fikih. Kemudian ada imamnya, Imam Syafi'i yang meletakkan, yang membuat. Ada pengikut. Inilah yang disebut dengan mazhab. Sebentar, Nathan. Baik, kita lanjutkan. Dari perbedaan-perbedaan itulah kemudian disebut dengan mazhab. Jadi mazhab itu pemahaman ulama memposisikan akal untuk memahami nas. Ini di dalam usul fikih. Jadi penempatan ini menempati posisi yang kedua. Nas dulu baru akal. Kalau Mu'tazilah akal dulu baru nas. Hanya baik Mu'tazilah maupun Ahlus Sunnah, dua-duanya sungguhnya sepakat bahwasanya tidak ada benturan atau kontradiksi antara akal dengan wahyu. Bahkan juga para filosof muslim pun sepakat tidak ada benturan antara Al-Quran dengan wahyu. Terkait tidak ada benturan ini diterangkan secara apik oleh Ibnu Rus di dalam kitabnya Faslul Maqan Fima Baina Syariah wal Hikmah wal Ittisal. Jadi terkait dengan hubungan antara akal dengan wahyu. Kemudian juga diterangkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Faisal Tafriqah Bainal Islam wa Zindiqah. Sesuatu yang membedakan antara Islam dengan zindik. Juga diterangkan panjang lebar oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Dar'ut Arudil Akli wan Nakli. Buku ini sampai 16 jilid, sampai 11 jilid, 11 jilid, sekadar untuk menerangkan bahwasanya tidak ada benturan antara akal dengan nakal. Kalau kita kembali kepada bahasan ilmu tauhid, para ulama ketika mereka menulis tentang ilmu tauhid, mereka juga sering mengaitkan antara akal ini dengan nakal. Baik Mu'tazilah, baik Asy'ariyah, baik Khawarij, baik Syiah, umumnya
ketika mereka menulis buku tentang ilmu kalam, mereka akan menggunakan dalil akal dulu. Kemudian bawahnya terakhir itu baru dalil nakal. Jadi meskipun Asy'ariyah ataupun Maturidiyah itu menempatkan nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada posisi teratas, tetapi ketika mereka menulis buku ilmu kalam, mereka akan menempatkan posisi akal terlebih dahulu. Dalil akal baru nas, baru penguatannya itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Mengapa demikian? Dalam pertemuan yang keberapa saya lupa ya kan, itu sering saya sampaikan bahwasanya tujuan para ulama menuliskan buku ilmu kalam atau buku tauhid itu tujuannya ada dua. Yang pertama adalah untuk membela akidah Islam dari rongrongan kaum Manawi, kaum Majusi, kaum Yahudi, kaum Kristen, atau mereka-mereka yang tidak percaya dengan agama sama sekali. Orang-orang yang tidak percaya sama agama ini, andai diberikan dalil Al-Quran dan Sunnah, tidak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Kan mereka nggak percaya Quran Sunnah. Untuk apa dikasih Quran Sunnah? Kan seperti itu logikanya. Maka mereka dikasihlah argumen akal dulu. Setelah mereka diberi argumen akal, baru terakhir dikuatkanlah dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebagai penguat. Nah, tujuan ilmu kalam, tulisan ilmu kalam yang kedua diantaranya adalah menyerang atau mencari kelemahan akidah musuh, baik akidahnya Yahudi, akidah Manawi, akidahnya Majusi, dan lain sebagainya. Mencari kelemahan-kelemahannya. Setelah dicari kelemahannya, baru ditampilkan ini loh akidah yang benar. Maka sungguhnya kalau kita belajar ilmu kalam itu asik sebenarnya. Cuman memang kalau di kalangan Muhammadiyah, pengajaran atau bahasan atau materi ilmu kalam ini memang sangat jarang disentuh. Jarang disentuh. Sehingga di pondok-pondok Muhammadiyah pun sesungguhnya jarang diajarkan materi ilmu kalam. Memang kalau kita membuka cara penulisan ilmu kalam pada waktu itu, pada ulama klasik, karena yang dihadapi adalah perkembangan ilmu pengetahuan pada waktu itu, orang Yahudi, Kristen, Manawi, Majusi, dan sebagainya. Mereka itu ternyata pakar-pakar astronomi. Mereka itu ternyata pakar-pakar geografi. Mereka itu ternyata pakar-pakar kimia. Dan mereka menggunakan teori-teori astronomi, menggunakan teori-teori fisika, kimia, geografi untuk membuktikan bahwasanya alam raya itu tidak ada sang pencipta. Bahwasanya alam raya itu muncul secara kebetulan. Maka ketika kita membaca buku ilmu kalam, kita akan menemukan bahwasanya mereka yang menulis ilmu kalam itu mereka itu para pakar juga astronomi. Mereka pakar-pakar di dalam kimia. Jadi ketika kita membaca buku ilmu kalam itu seakan-akan kita itu berselancar di dalam ilmu astronomi, di dalam ilmu fisika, di ilmu kimia, biografi. Makanya ilmu kalam itu tebel-tebel. Bayangkan, hanya membahas tentang Tuhan, tentang Allah, dengan malaikat dan sebagainya, yang menurut biasanya hanya paling 10 halaman, ya kan? 20 halaman itu sudah selesai lah. Imam Qodi, siapa namanya? Imam Amidi menulis sampai 5 jilid besar. Kemudian siapa lagi? Qodi Abdul Jabbar menulis sampai 22 jilid. Jadi sebuah ensiklopedia keilmuan yang sangat luar biasa. Dan saat ini sesungguhnya kita itu membutuhkan sebuah proyek ataupun model ilmu kalam baru yang sesungguhnya mirip dengan ilmu kalam klasik, tetapi dengan
memperbaharui materi. Karena memang banyak materi-materi yang dikaji oleh ulama klasik itu barangkali sudah usang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, atau saat ini sudah banyak teori-teori yang lebih canggih yang muncul. Nah, disitulah dibutuhkan ilmu kalam baru yang mereka itu membahas tentang alam raya, tentang kimia, tentang ketuhanan, tentang macam-macam, ya kan, tentang astronomi, tetapi akan muncul kepada satu titik di mana dengan kita percaya dengan alam raya ini, dengan ilmu ketahuan ini, akan mengantarkan kita kepada keyakinan bahwasanya alam raya ini sesungguhnya ada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya indah ilmu kalam itu, dan perlu dihidupkan kembali. Kalau di Timur Tengah, di Mesir lah seumpama ya, itu sudah muncul para ulama-ulama yang memberikan wacana untuk istilahnya itu rekonstruksi ilmu kalam atau membentuk ilmu kalam baru seperti yang digagas oleh Hasan Hanafi misalnya, atau Hasan Asy-Syafi'i, atau ide-idenya Syekh Ahmad Thayyib dan lain sebagainya. Wacana-wacana itu muncul bergulir luar biasa, tetapi di tanah air nampaknya belum. Bahkan mungkin di universitas-universitas Islam, di UIN barangkali itu pun nampaknya belum terlalu bergulir. Sudah hampir 1 jam ya, saya tambah sedikit. Sekarang apa hukum belajar ilmu kalam, ya kan? Hukum belajar ilmu kalam. Imam Asy'ari di dalam bukunya Al-Haud, Istisad Al-Haud fi Ilmil Kalam mengatakan, silakan belajar ilmu kalam kepada siapapun yang memang punya kemampuan untuk itu. Bagi orang awam yang tidak punya kemampuan, tidak usah belajar ilmu kalam karena mumet. Karena ilmu kalam itu banyak menggunakan logika, berfilsafat. Ilmu kalam itu ya filsafat. Tidak ada bedanya antara ilmu kalam dan filsafat. Kalau filsafat itu bahasa tentang wujud, ya kan, tentang ontologi, tentang epistemologi, ya kan, tentang aksiologi. Ilmu kalam sama seperti itu persis, nggak ada bedanya. Bedanya adalah di tataran epistemologinya, bahwa ilmu kalam itu berpijak dari Al-Quran, nas, Al-Quran sunnah dulu, baru berselancar. Sementara kalau filsafat secara umum itu berangkat dari logika, baru mereka berselancar. Tetapi bahasan-bahasanya itu sesungguhnya sama. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Al-Ghazali di dalam bukunya saya lupa judul bukunya, itu bukunya kecil, juga disebutkan di dalam Faisal Tafriqah Bain Islam wal Jindikah. Di sini disebutkan untuk orang awam tidak perlu untuk belajar ilmu kalam, tetapi bagi mereka yang punya kemampuan untuk belajar, punya spesialisasi untuk belajar ilmu kalam, dipersilahkan. Itu terkait dengan ilmu kalam. Kemudian apa aja bahasanya ilmu tauhid itu? Apa yang akan kita kaji? Yang dikaji di dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam itu berkisar kepada beberapa hal. Pertama, tentang ketuhanan, tentang Allah, sifat-sifat Allah, dan lain sebagainya. Yang kedua, al-ghaibiyat secara umum. Al-ghaibiyat secara umum itu malaikat, ya kan, jin, dan lain sebagainya, ya kan. Sifat-sifat malaikat, jin itu terbuat dari apa, dan sebagainya. Kemudian para nabi, jumlah nabi ada berapa, tugas nabi itu bagaimana, mengapa harus ada nabi, karena kan orang sudah punya akal, kenapa sudah nabi, Pak akal kan nggak bisa, dan sebagainya lah. Kemudian tentang kitab-kitab yang diberikan kepada para nabi, Nabi Muhammad Al-Quran, ya kan, Nabi Isa Injil dan sebagainya, kemudian Nabi Musa Taurat dan sebagainya. Kemudian kehidupan kita setelah meninggal dunia, alam barzah, kemudian nanti kiamat, hasyr, kemudian sirat, kemudian masuk surga atau masuk neraka. Itu seputar bahasan-bahasan ilmu kalam. Tetapi yang terpenting dari bahasan-bahasan itu adalah pandangan hidup. Jadi ada namanya di dalam ilmu kalam itu posisi kita di muka bumi itu bagaimana. Karena mereka akan pandangan hidup mereka terhadap posisi manusia di muka bumi, pandangan hidup mereka tentang Tuhan, tentang alam raya, tentang orang lain, itu akan sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia itu sendiri, terhadap kelompok-kelompok Islam itu sendiri. Kenapa Khawarij sangat radikal? Karena bagi mereka syariat Islam itu harus diterapkan secara utuh, penuh kafah. Menurut perspektif
Khawarij. Sehingga mereka yang di luar Khawarij dianggap kafir, layak diperangi dan lain sebagainya. Nah, ini kan persoalan. Karena bagi Khawarij pelaku dosa besar itu masuk neraka. Kalau masuk neraka otomatis kafir gitu. Sehingga mudah sekali mengkafirkan orang lain. Kalau mudah mengkafirkan orang lain ya mudah sekali menumpahkan darah orang lain. Ini kan pandangan dari pandangan ideologi mereka itu membentuk worldview, membentuk pandangan hidup. Nah, dari pandangan hidup mereka terhadap Tuhan, terhadap alam raya, terhadap posisi manusia, itu akan berimplikasi terhadap sikap perilaku manusia di dunia ini. Nah, jadi pandangan hidup mereka yang hitam putih itu, akhirnya orang Khawarij itu sangat kaku. Kalau zaman sekarang muncul namanya Khawarijul Asri atau Neo Khawarij seperti Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarus Sunnah, Ansar Baitul Maqdis dan lain sebagainya, di mana mereka itu menganggap pemerintah itu tauhid, pemerintah itu kafir karena tidak menerapkan syariat Islam, muncul ISIS dan sebagainya. Nah, pandangan ISIS itu, radikalisme yang muncul itu berangkat dari ilmu kalam atau keyakinan atau tauhid yang mereka yakini. Sehingga pandangan mereka tentang Tuhan, pandangan mereka tentang alam raya, pandangan mereka tentang dirinya, tentang posisi manusia, itu berpengaruh terhadap perilaku radikalisme mereka itu. Beda dengan orang Sunni, Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, di mana mereka melihat bahwasanya semua manusia selama dia itu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka masih sholat, puasa, haji, masih yakin dengan rukun Islam, rukun iman, maka mereka itu muslim. Karena mereka muslim, maka kita diharamkan memerangi mereka, diharamkan menumpahkan darah mereka. Sehingga orang-orang pengikut mazhab Asy'ari itu ataupun Ahlussunnah wal Jamaah itu tetap berkeyakinan bahwasanya Syiah itu muslim, Khawarij itu muslim, Mu'tazilah itu muslim, kelompok-kelompok Islam itu tetap muslim. Implikasinya ketika Ahlussunnah wal Jamaah menganggap mereka muslim, implikasinya adalah bahwasanya di dunia kita berinteraksi dengan mereka, bermuamalah dan mereka selayaknya sebagai seorang muslim. Boleh kita menikahi wanita mereka. Andai kata orang tuanya itu punya anak perempuan, maka orang tuanya bisa menjadi wali nikah. Anaknya ketika orang tua meninggal bisa mendapatkan warisan dan lain sebagainya. Ketika yang menjadi imam itu orang Syiah, kita boleh menjadi makmum, salatnya sah. Yang menjadi imam orang Khawarij, kita sebagai Ahlussunnah sah. Jadi pandangan-pandangan itu berimplikasi kepada sikap kita terhadap kelompok lain yang lebih toleran, tidak mudah mengkafirkan kelompok lain. Sehingga Imam Asy'ari di dalam sebuah riwayat mengatakan, ishadu anni la ukaffiru ahadan min ahlil kiblah. Saksikanlah oleh kalian semuanya bahwasanya saya sekali-kali tidak akan pernah mengkafirkan siapapun dari golongan ahlul kiblat. Jadi ahlul kiblat itu maksudnya siapa? Selama dia sholat, selama dia puasa, percaya rukun iman, percaya rukun Islam, berarti dia muslim. Bagi pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, ketika ada seorang muslim yang meninggalkan sholat karena sengaja, tetapi dia masih berkeyakinan bahwa sholat itu sesuatu kewajiban, maka dia tetap muslim. Tetapi muslim asyi, muslim pelaku maksiat. Ketika ada seorang perampok membunuh orang lain, jadi perampok ini, tetap dia muslim selama dia masih percaya dengan rukun Islam dan rukun iman. Hanya dia muslim yang pelaku maksiat. Seorang Mu'tazilah, seorang Syiah, ya mungkin sebagian dari ulama mereka membolehkan nikah mut'ah. Tetap mereka muslim, tetapi muslim yang sesat. Kan seperti itu. Jadi tidak boleh memerangi mereka, membunuh mereka, berperang pada mereka. Bandingkan dengan kelompok Khawarij, di mana mereka mengatakan kalau seseorang itu tidak sholat,
meninggalkan sholat, berarti dia pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar itu ancamannya neraka khalidina fiha, berarti dia kafir, boleh diperangi. Ke kuburan tawasul, dianggap musyrik, harus diperangi, ya kan? Sehingga karena mereka itu dianggap musyrik, ya akhirnya terjadi bentrokan apa semacam perang saudara dan sebagainya. Muncullah sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit sesat, sedikit syirik, sedikit macam-macam lah. Ini menjadi persoalan di dalam masyarakat kita. Menjadi persoalan karena merasa Islam perspektif dirinya saja yang benar, sementara perspektif orang lain menjadi salah. Padahal di dalam Ahlus Sunnah, pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara fikih saja banyak sekali madhabnya, bukan hanya 4 sesungguhnya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Bukan hanya Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i sesungguhnya. Jika ada 4 ini, karena hanya madhab inilah yang tersisa hingga saat ini. Tapi sesungguhnya di sana ada Dhohiri, Laithi, Tobari, dan lain sebagainya. Dan ketika kita membaca fikih-fikih antar mereka, kadang saling bertentangan. Bahkan seumpama nih, di dalam menurut Al-Muzani itu sahabatnya atau muridnya Imam Syafi'i, itu mengatakan, dan sama dengan At-Tabari, ketika wanita menjadi imam, makmumnya laki-laki semua ini, dia wanita jadi imam. Itu menurut mereka, menurut Al-Muzani, menurut At-Tabari itu sah dan boleh. Tetapi jumhur ulama mengatakan seorang imam sholat itu semuanya harus laki-laki, perempuan tidak boleh menjadi imam sholat. Nah, itu kalau kita membaca detail-detail itu akan menemukan banyak sekali pendapat-pendapat yang kadang sat, kadang aneh, tapi itulah kekayaan intelektual kita yang sangat luar biasa, sehingga kita semakin mempunyai banyak pilihan untuk melakukan hukum-hukum fikih, dan kita sifatnya toleran dan terbuka, tidak menganggap apa yang saya yakini sebagai satu-satunya kebenaran. Sehingga Imam Syafi'i sendiri mengatakan, pendapat saya itu benar, walakin yahtamilul khata'. Shawab yahtamilul khata'. Pendapat saya itu benar, tapi masih ada kemungkinan salah. Otomatis ketika Imam Syafi'i beristihad, ya dia pasti berkeyakinan pendapatnya dia benar. Tapi tidak menutup kemungkinan salah. Kenapa? Karena hukum fikih itu didasari pada istihad yang sifatnya dzonni. Arti dzonni adalah banyak tafsiran, multi tafsir, kecuali yang qat'iyah. Dan Imam Syafi'i mengatakan pendapat orang lain itu salah, tetapi ada kemungkinan benar. Salah di sini maksudnya bukan salah, tetapi marjuh atau tidak kuat, tetapi ada kemungkinan benar. Nah, jadi ada toleransi. Maka kalau kita lihat pada masa generasi awal Islam, meskipun mazhab Islam itu banyak sekali, kalau Anda lihat musalsal atau serial film TV ya, atau apa sinetron ya, sinetron tentang Imam Hambali, Imam Syafi'i dan lain sebagainya, Imam Abu Hanifah, itu kita akan melihat luar biasa sifat toleransinya para imam ketika menghadapi perbedaan pendapat di antara mereka. Sangat toleransi, sangat tasamuh, biasa guyon biasa saja meskipun mereka itu berbeda pendapat, tidak saling menyalahkan, membid'ahkan, menyesatkan dan lain sebagainya. Nah, mereka para alim ulama ini. Tetapi biasanya kita ini yang di bawah, yang ilmu kita itu mungkin masih sedikit, yang terkadang justru kita inilah yang mudah sekali saling salah menyalahkan. Baik, demikian dari kami. Jadi kita hari ini temanya adalah posisi akal dengan nas ya. Insya Allah ke depan kita akan bahas tentang makna Islam. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ustadz Wahyudi telah menjelaskan tadi mengenai bagaimana sih ilmu kalam itu digunakan, hukumnya apa, terus siapa yang boleh mengamalkannya. Nah, ya, kepada Bapak Ibu, kami ingin mengingatkan sekali lagi, bagi yang ingin melihat rekaman kajian YouTube kami, episode sebelumnya bisa diakses melalui media sosial yang tertera di kolom komentar YouTube, FKMM Stanmu, dan juga Instagram stanmu.id. Masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin menanyakan pertanyaannya, bisa menulis di kolom komentar atau bisa raise hand. Dan
langsung bertanya ke Ustadz Wahyudi. Ini ada satu Ustadz dari Ibu Fitrah Fajrini. Bagaimana pandangan Ustadz tentang akidah LDII? Monggo Ustadz. Secara umum saya belum memperdalam dalam artian RT itu bagaimana macam-macamnya. Tetapi kalau sepintas yang saya lihat sih mereka masih beriman kepada rukun iman yang 6, masih beriman kepada rukun Islam. Ya, kalau kita melihat dari situnya, maka mereka Muslim seperti halnya kita. Adapun cabang-cabangnya, kalau memang kita sholat kemudian habis sholat kita dilap, dibersihin, ya kan, dianggap kita najis, nah itu terserah, itu pandangan mereka lah. Tetapi selama tauhidnya itu mereka masih percaya kepada rukun iman yang 6 itu, rukun Islam yang 5 itu, berarti mereka Muslim. Itu aja sederhananya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ustadz maksud dari hadis Islam berpecah cuma satu yang selamat, yaitu Al-Jannah, dan hadis orang hatinya syahadat masuk surga, seperti itu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Memang ada hadis yang mengatakan bahwasanya taftariku ummati ala talatah wasab'in firqah belum finar ila wahid. Umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan kecuali satu. 73 golongan. Yang satu itu yang lainnya masuk neraka kecuali satu yang masuk surga. Baik. Sebenarnya kita memahami hadis ini bukan berarti bahwa umat Muhammad itu akan terpecah jadi 1, 2, 3, 73. Nah, kemudian kita hitung 73 itu apa aja ya? Oh, ada Muhammadiyah, oh, ada NU, LDI. Enggak seperti itu. Jadi istilah 73 atau 72 itu merupakan istilah yang sering digunakan oleh bangsa Arab atau di dalam bahasa Arab untuk menunjukkan bahwasanya sesuatu itu sangat banyak. Kalau di tempat saya itu di Jawa ya kan, di kampung, itu kalau ingin menunjukkan bahwasanya sesuatu itu banyak, itu bilangnya swidak rolas. Nah, swidak rolas itu 60, 12. 60 kan paling tinggi 69, setelah itu 70, 71, 2 kan. Tapi kalau terlalu banyak, saking banyaknya itu bilangnya swidak rolas. Saking banyaknya. Artinya bahwasanya 72 itu sekadar ingin menunjukkan bahwasanya umat Islam itu akan terpecah menjadi banyak golongan. Pertama, yang kedua itu juga sebagai berita mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi Rasulullah sudah ngasih wanti-wanti nih, bahwasanya ke depan itu akan banyak terjadi perselisihan antar umat Islam. Yang ketiga, karena akan banyak perselisihan itulah maka kemudian Rasulullah SAW itu memberikan rambu-rambu supaya kita itu tidak sesat. Supaya kita tidak sesat, yaitu dengan berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Taraktufikum amroini intamasaktu bima lan tadilu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnah Rasulullah SAW. Yaitu saya tinggalkan kepadamu 2 pusaka. Kalau kamu berpegang teguh kepada 2 pusaka ini, maka kamu tidak akan sesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi jangan kemudian terpecah menjadi sekian golongan itu kita jadikan sebagai bukti, wah ini kamu sesat, kamu neraka, kamu masuk surga. Oh, nggak bisa, tidak dapat kita jadikan sebagai klaim kebenaran. Tetapi hadis ini sekadar pemberitahuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi banyak kelompok. Oleh karena itu kita harus berusaha mencari atau berpegang teguh kepada yang benar, yaitu yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Semua itu standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Selama masih berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah masih selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun perkataan
tadi apa? Bahwasanya mereka yang mengatakan la ilaha illallah dakhala jannah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Ini adalah pandangan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya seseorang itu dikatakan muslim ketika dia benar-benar telah berikrar mengucapkan la ilaha illallah. Tentu bukan hanya la ilaha illallah, tapi juga percaya dengan rukun Islam dan rukun iman. Andai pun dia mengucapkan syahadat ini, dia nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, pokoknya semua nggak dikerjain lah. Pelaku maksiat, minum apa semua maksiat dikerjakan. Ya kan? Menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, dia itu muslim, tetapi muslim pelaku maksiat akan masuk neraka entah berapa miliar tahun di neraka, berapa triliun tahun di neraka, ya kan? Tetapi di akhirnya dengan rahmat Allah yang perlu digarisbawahi, dengan rahmat Allah maka orang tadi insya Allah dapat masuk surga. Karena menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah, orang masuk surga itu bukan dari amal perbuatannya. Tapi orang masuk surga itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Sehingga Rasul mengatakan semua orang itu akan masuk neraka kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah. Kenapa kok rahmat Allah? Karena sesungguhnya manusia itu andai pun dia berbuat baik sejak lahir sampai meninggal, dia sholat, puasa, macam-macam, itu tidak akan mampu menandingi nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya akan sebanding. Kita dikasih nikmat mata aja bisa. Kalau kita buta aja itu udah pusingnya minta ampun. Kita tuli aja udah pusingnya minta ampun. Padahal dalam diri kita tuh nikmatnya banyak sekali. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, bisa berinteraksi dengan orang, bisa bergerak, itu nikmatnya sangat luar biasa. Andai manusia itu beribadah seumur hidupnya dibanding dengan rahmat yang diberikan Allah, nikmat yang diberikan Allah satu saja kepada manusia, itu tidak akan pernah sebanding. Karena tidak akan sebanding inilah maka kemudian Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat manusia itu hanya akan masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal perbuatannya. Maka orang yang beramal banyak tidak boleh sombong, karena ketika kita beramal sombong, muspro, hilang nanti amal perbuatan kita. Jadi itu ya. Nah, la ilaha illallah dakhala jannah itu maksudnya adalah ketika dia sudah beriman berislam dan dia tidak ingkar dengan rukun iman dan rukun Islam, maka dia akan masuk surga entah berapa triliun di tahun di neraka. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Kemudian ada pertanyaan yang masuk dari direct message. Bagaimana hukumnya suatu golongan yang sedikit-sedikit minta dalil. Seperti itu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Soal dalil ini sesungguhnya tidak sederhana sesungguhnya. Saya itu pernah ngaji ke Syekh Mahmud Shaltut. Sebenarnya. Jadi waktu itu beliau menerangkan tentang dalil. Kemudian dia mengatakan dalil itu apa sih? Dalil itu artinya petunjuk. Suatu hari, menurut Syekh saya itu ngaji di masjid, dia mengatakan pernah suatu hari Syekh Ali Jum'ah ditanya oleh jamaahnya tentang dalil, karena ada orang yang bertanya sesuatu kepada Syekh Ali Jum'ah, kemudian Syekh Ali Jum'ah menjawab, dan orang itu nanya apa dalilnya, maka Syekh Ali Jum'ah melepas topinya, topi azhar. Topi azhar itu biasanya warnanya agak ada merahnya sini ya kan, sini putih. Ya pecinya dilepas ini. Ini loh dalilnya. Enggak dalil Quran Sunnah. Ya ini dalilnya di peci, ini dalilnya. Kok bisa? Nah, maksudnya apa? Bahasanya bahasan tentang dalil itu tidak sederhana. Untuk orang awam itu sesungguhnya dalilnya orang awam itu ya kiainya. Ketika kiai sudah mengatakan A, memfatwakan B, ya itu dalil. Karena terkait dengan dalil itu tidak sederhana. Dalil itu apa? Bukan hanya Quran Sunnah. Kita kan kalau Anda membaca kitab Al-Lumma karya Imam Syairozi, bab pertama, halaman pertama, itu dibahas tentang dalil. Dalil itu sesuatu yang menunjukkan kepada kebenaran atau sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu. Namanya orang Jawa Tengah ingin ke Jakarta, ada jalan.
jalan yang menuju Jakarta. Itu namanya dalil. Dalil ya dulu, dalilan. Itu sesuatu yang menunjukkan ke Jakarta. Ketika orang berfatwa, maka dia harus ada petunjuk yang menyatakan bahwasanya sholat wajib, petunjuk yang menunjukkan bahwasanya sholat wajib. Dalilnya apa? Dalilnya itu sebenarnya bukan Quran Sunnah itu, bukan. Quran Sunnah itu oke lah, Quran Sunnah sebagai dalil. Tetapi ada namanya al-istidlal. Bagaimana kita memahami dalil? Karena dalil itu banyak. Menurut para ulama, usul fikih, di dalam masadir tasyri' itu dalil itu ada banyak. Ada Quran, ada Sunnah, ada ijma, ada qiyas, ya kan? Ini yang muttafaq alaih. Yang mukhtalaf alaih, yang masih berbeda pendapat di kalangan para ulama itu banyak lagi, ada 36 atau 40 sekian. Ada namanya istihsan, istislah, masalah mursalah, syari'ah kama qoblana, aqwal sahabi, urf, adah, dan lain sebagainya. Bisa aja kan saya kasih dalil tradisi, bisa aja saya kasih dalil qiyas, bisa saja saya kasih dalil urf, bisa saja saya kasih dalil istihsan, istislah, aqwal sahabi. Tapi ketika saya kasih seperti ini, apakah yang menanyakan ini dalilnya, apakah dia paham? Kalau ketika saya ini menurut masalah begini, secara istihsan begini, secara aqwal sahabi begini, apakah dia paham? Belum tentu paham. Itu dari sisi itu. Belum lagi dari sisi istidlal. Karena dalil itu atau Quran Sunnah itu kan sesungguhnya produk kita. Masih perlu metodologi untuk memahami itu. Kadang ayat yang digunakan itu sama, tetapi implikasinya itu berbeda karena perbedaan mereka dalam memahami dalil ini. Namanya istidlal. Istidlal adalah cara atau sarana atau metodologi memahami dalil. Contoh, wamsahu biru'usikum. Di dalam ayat wudhu ya kan, maka basuhlah kepala mereka. Semua sepakat ayat ini. Semua ulama Hanafi, Hambali, Syafi'i, semua sepakat bahwasanya di dalam berwudhu kita harus membasuh kepala. Biru'usikum. Persoalannya, baknya ini menunjukkan apa? Huruf bak doang nih. Sebagian ulama mengatakan bak ini menunjukkan bahwa itu harus seluruhnya. Al-iltisaq. Ai bijami roksi, semua kepala. Hanafi ya kan? Semua kepala harus dibasuh. Menurut mazhab Syafi'i, bak itu menunjukkan juz'un minhu, litab'id. Sebagian saja, sehingga andai pun wudhu 3 helai, rambut yang basah itu sah. Loh gimana kok bak bisa berbeda? Itulah usul fikih gitu. Jadi mereka itu melakukan istiqra, melakukan kajian induktif terhadap bahasa Arab. Setelah mereka mengkaji bahasa Arab, ternyata mereka itu menemukan bahwa huruf ba itu ternyata bisa maknanya itu bisa macam-macam. Bisa lil iltisaq untuk artinya semua, bisa li ta'id artinya itu juz'un minhu, bisa dia itu lil musahabah, bisa lil macam-macam, banyak sekali. Kalau seperti gini. Kotok tu al-khubzah bisikin. Saya memotong khubzah itu roti bisikin dengan sikin. Bak di sini itu bukan litab'id, bukan lil iltisaq, namanya bak lil musahabah. Ai biwasitati sikin, ai melalui pisau, bukan dengan sebagian pisau. Jadi saya memotong roti dengan sebagian pisau, salah. Saya memotong roti dengan seluruh pisau, salah. Tapi saya memotong roti menggunakan pisau. Ini kan gara-gara huruf ba. Jadi ba ini di dalam bisikin itu artinya lil musahabah. Ba juga bisa artinya ziyadah, yang dia itu sungguhnya ada kata dibuang, itu tidak masalah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, alaihissallahu bi di sini bi ziyadah. Tapi karena ada alaisa itu biasanya ketemunya dengan huruf ba. Lastu biqori'il Quran, saya bukan pembaca Quran. Lastu bihamilil kitab, saya bukan membawa kitab. Ba di sini ba ziyadah. Nah, ini kalau kita kasih dalil, apakah dia paham ini ba lil musahabah, ini ba li tab'id, ini ba lil iltisaq atau apa? Belum lagi nanti belajar al. Al itu nanti li ta'rif, al lil jinsi, al lil istighraq, al lil ahdi dan lain sebagainya. Rumit lagi itu. Jadi kalau dikit-dikit tanya dalil, belajar usul fikih dulu.
silahkan belajar usul fikih dulu, dalami usul fikih, baru Anda tanya tentang dalil. Karena soal dalil itu tidak sederhana. Kita juga harus belajar tentang dalil dan belajar tentang istidlal. Tadi yang saya sampaikan baru tentang huruf ba, belum hatta, belum huruf atau, fau, belum yang lain-lain, huruf al dan sebagainya. Itu baru huruf ya. Belum nanti jika kita terkait dengan majaz, hakikoh, mutlak, muqayyad, mufassal, mujmal. Wow, rumit lagi. Belum lagi nanti masalah korina lafziyah, korina urfiyah, korina syar'iyah, korina akliyah. Rumit lagi. Jadi tidak sederhana. Jadi tidak sederhana, dikit-dikit dalil gitu. Saya kadang ketika ada orang nanya, kemudian saya kasih jawaban, terus tanya dalilnya mana, itu kadang tek gitu loh. Anda ketika tanya dalil, memang Anda sudah belajar usul fikih. Kalau Anda sudah belajar usul fikih, oke lah Anda tanya dalil karena udah Anda tahu dalil itu kayak apa, urut-urutannya gimana, sistem istidlalnya gimana, paham benar. Tapi kalau masih awam, tahunya cuma Quran Sunnah, ketika saya kasih Quran, apakah Anda bisa memahami? Kata wa musawwir sukum, apakah Anda bisa memahami bahwa ini iltisab, litab'id, apa limusahabah atau apa? Innal insana lafi husr, sesungguhnya manusia, al insan mufrad. Ya kan? Al insan kan mufrad, cuma satu manusia. Sesungguhnya satu manusia rugi. Memang yang rugi cuma satu manusia. Illal ladzina amanu, ya kan? Ternyata kalau mau seluruh manusia kan mestinya innan nasa lafi husrin, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Annas, tapi digunakan innal insan. Nah, di sini tahunya dari mana? Andai kata saya kasih dalil seperti itu, bagaimana bisa memahami? Kalau dia nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa nggak pernah belajar balaghah, nggak pernah belajar macam-macam usul fikih. Tapi bagi mereka yang tahu usul fikih, ada al di sini, al insan itu alnya di sini itu namanya al-lil jinsi. Al-lil jinsi itu maknanya kulun. Jadi innal insan, meskipun insan itu mufrad, maksudnya adalah inna jami'al insani. Tuh kan? Jadi gara-gara al. Nanti akan khilaf lagi maunya innamal a'malu binniyat, al-a'mal, ada al. Ada hadis lagi innamal amalu binniyat. Nah, ini menyambungkan gimana sini akmal, sini amal. Nah, kayak gini kan seakan kontradiktif antara dua hadis. Di sini pakai jamak, sini pakai mufrad. Kalau dia tanya dalil, tak kasih gini aja. Bisa nggak memahami? Belum tentu bisa. Gitu. Jadi persoalan dalil dan istidlal itu bukan persoalan sederhana. Kebanyakan orang awam taunya dalil itu ya Quran Sunnah saja. Ketika kita kasih ayat Quran, oh berarti udah yakin banget, oh itu dalil udah benar, udah ada dalil. Padahal Quran Sunnah itu belum menjadi sebuah bukti kecuali jika dipahami dengan metode usul fikih, dengan istidlal. Maka ulama itu untuk memahami itu membuat rumusan usul fikih dan nggak sederhana, nggak gampang buat usul fikih. Membuat usul fikih itu hanya orang-orang yang punya otak sangat cerdas yang bisa membuat ilmu usul fikih. Kalau otaknya nggak sangat cerdas, sulit. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad itu luar biasa. Sangat detail. Usul fikih itu banyak sangat detail. Dan ketika kita membaca itu rumus semua, rumus matematik semua. A tambah B sama dengan C. C tambah semua rumus. Luar biasa. Itu dalam Dilalatul Al-Fatihah dan lain sebagainya. Jadi baiknya kita tahu diri. Kita itu ketika bertanya kepada siapa dan kelas kita itu sudah sejauh mana? Apa kita masih muqallid, apa kita mutabi, atau kita mujtahid? Dengan kita mengetahui posisi diri kita, maka kita ketika kita bertanya kepada seorang alim, tidak sedikit-sedikit tanya, mana dalilnya? Wah, dia nggak ada dalil. Dalilnya lemah. Oh, dia belajar usul fikih aja belum, udah tahu dalilnya lemah. Oh, ini hadisnya dhaif. Oh, usul fikih belum tahu, ini sudah bisa mengatakan hadisnya dhaif, lemah, dan sebagainya. Dari mana? Ini kan bahaya gitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz katanya kalau laki-laki udah 3 kali nggak sholat Jumat jadi kafir atau keluar dari agama Islam. Nah, itu bagaimana Ustadz? Apakah harus mengucapkan kalimat syahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz. Maksudnya kafir di situ adalah seperti orang kafir, bukan berarti kafir dia keluar dari Islam. Dengan syarat dia masih meyakini bahwa saya sholat Jumat itu kewajiban. Jika dia itu berkeyakinan sholat Jumat itu tidak wajib atau sholat itu tidak wajib, maka dia kafir, benar-benar dia kafir keluar dari Islam. Dan dia ketika hendak bertobat dia harus mengucapkan syahadat ulang. Saya ulangi, ketika 3 kali tidak sholat Jumat secara berturut-turut,
tetapi dia masih meyakini bahwa sholat Jumat itu wajib, maka dia itu berdosa, dosanya dosa besar seperti dosanya orang kafir. Tetapi dia tidak kafir dalam artian keluar dari Islam. Dia masih muslim, tetapi muslim yang pelaku maksiat. Kecuali dia ingkar dan tidak mengakui bahwasanya sholat Jumat itu sebuah kewajiban, maka dia benar-benar kafir, keluar dari Islam, dan dia harus bertobat dan bersyahadat ulang. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam pemahaman saya, Imam Asy'ari tidak membuat akidah baru, namun membakukan metodologi akidah ulama salaf. Yang artinya sebelum Imam Asy'ari lahir, akidah ulama salaf yang sama dengan akidah Imam Asy'ari. Imam Asy'ari cuma menulis yang dipelajari dari orang terdahulu. Maka jelas salah bila ada yang mempertentangkan akidah Imam Syafi'i dengan Imam Mazhab. Hanya saja Imam Asy'ari memperbolehkan tafwid dan takwil. Namun Imam Mazhab cenderung ke takwil. Benarkah pemahaman saya ini Ustadz, atau ada yang ditambahi oleh Imam Asy'ari? Benar bahwasanya Imam Asy'ari itu sesungguhnya akidahnya itu sama persis dengan akidahnya akidahnya Rasulullah, padanya sahabat, tabi'in kan sama. Kita ngikuti Rasulullah SAW. Jadi nggak bisa dipertentangkan. Kenapa nggak ikut Imam Syafi'i aja? Kenapa fikihnya ikut Imam Syafi'i, tetapi akidahnya ikut Imam Asy'ari? Kenapa akidahnya nggak ikut Imam Syafi'i? Akidahnya Imam Syafi'i sama Imam Asy'ari itu sama persis, karena bedanya. Tapi kenapa dalam akidah lebih terkenal Asy'ari dibanding Imam Syafi'i? Karena seperti halnya Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah di dalam ilmu usul fikih yang sistematis sehingga menjadi madhab Syafi'i. Dia menulis buku Ar-Risalah, kemudian Al-Um di dalam fikihnya, kemudian disebarkan ke murid-muridnya, ada pengikutnya sehingga menjadi sebuah madhab, ya kan? Demikian juga yang dilakukan oleh Imam Asy'ari, menulis, membukukan, mendokumentasikan, merapikan akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau akidah-akidah yang sudah ada pada masa sahabat, tabi'in itu dirumuskan, dirapikan, sehingga muncul sebuah buku kayak Al-Luma'. Saya bawa kayaknya punya Mas Ali ya. Ini karya Imam Asy'ari. Nah, kan? Ini kita belum ma'fir raddi ala al-zayg wal bid'ah. Karya Imam Asy'ari. Ada kitab namanya Al-Ibanah. Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Jadi ini juga karya Imam Asy'ari. Ada Usul Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini juga karya Imam Asy'ari. Jadi Imam Asy'ari itu menulis banyak buku. Sebentar. Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilafil Musallin. Ini juga karya Imam Asy'ari. Jadi Imam Asy'ari menulis buku-buku terkait dengan bahasan akidah yang secara komprehensif, secara detail, secara rinci, sehingga membentuk sebuah madhab, namanya madhab Asy'ari. Jadi dia membukukan saja, merapikan saja. Sama dengan Imam Syafi'i ketika menulis kitab Ar-Risalah. Bukan berarti bahwa Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Bakir, Ja'far Shadiq, Imam Malais itu tidak punya usul fikih. Enggak. Usul fikih itu sudah ada, tetapi Imam Syafi'i yang membukukan, yang merapikan. Kemudian ditambah dengan ide-ide yang orisinil dari Imam Syafi'i, dari Imam Syafi'i. Demikian juga yang akidah Asy'ariyah seperti itu. Maka ketika karena Imam Syafi'i itu tidak punya buku akidah yang serapi, sesistematis seperti hanya Imam Asy'ari. Maka dia lebih terkenal dengan seorang usuli ataupun fuqaha ataupun faqih. Sementara Imam Asy'ari itu lebih dominan kepada ilmu akidahnya, sementara fikih dan sebagainya kurang dominan. Maka dia lebih madhab kalamnya atau madhab akidahnya lebih
kental. Di dalam perjalanannya kita akan menemukan bahwasanya umumnya orang yang bermadhab Syafi'i secara fikih, secara kalam atau akidah itu bermadhab Asy'ari. Biasanya ya, biasanya. Jadi kalau Syafi'i itu biasanya kalamnya atau tauhidnya Asy'ari. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Ustadz minta amalan ijazah di zaman pandemi seperti ini, Ustadz. Apa amalannya, Ustadz? Kita sering-sering ada berdoa lah ya. Allahumma rfa'nal bala wal waba. Allahumma rfa' bala wal waba. Allahumma rfa' bala wal waba. Wal mihan wa ta'un bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rfa' bala wal waba wal mihan wa ta'un bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rfa' lanal bala wal waba wal mihan wa ta'un ya arhamar rahimin. Satu, yang kedua, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya, kita berdoalah. Mudah-mudahan bala wabah ini dari muka bumi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat. Mudah-mudahan semua yang meninggal karena wabah ini dianggap sebagai orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan tadi sekaligus menutup kajian pada hari ini, dan izin mengingatkan lagi bagi Bapak atau Ibu yang ingin melihat rekaman kajian YouTube kami pada episode-episode sebelumnya, bisa memfollow atau mensubscribe pada media sosial kami di YouTube FKMM Stanmu dan juga di Instagram stanmu.id yang bisa dicek di kolom komentar. Dan juga bagi yang ingin berkurban ke Al-Muflihun juga diperkenalkan bisa menghubungi kita di Instagram kita. Baik Bapak Ibu, semoga pada hari ini ilmu-ilmu yang diberikan oleh Ustadz Wahyudi bisa dimanfaatkan untuk hari akhir kelak. Nah, untuk menutup kajian pada malam hari ini, monggo Ustadz ditutup, dipimpin doa untuk mengakhiri. Mudah-mudahan pengajian kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'as syahidin. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab lah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nari wal afwan hisab. Allahumma rfa'na al-bala wal waba wal mihan wat ta'un bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi. Amin.
Terima kasih Ustadz. Semoga keberkahan selama pengajian di majelis ini bisa kita dapatkan. Akhir kata, saya Ahmad Rizky selaku panitia yang bertugas pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kendala atau kesalahan kurang sesuatu yang berkenan pada para jamaah. Sekian, nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.